Halo, selamat bertemu kembali Bapak dan Ibu guru atau Bapak dan Ibu kepala sekolah atau Bapak dan Ibu pengawas. Dalam kesibukan Bapak dan Ibu yang saat ini, barangkali Bapak Ibu ada yang sekolahnya menjadi sekolah penggerak atau Bapak Ibu yang sedang mengikuti guru penggerak ya. Dalam kesibukan Bapak dan Ibu sekalian sehari-hari ini, tentu menjadi pendidik atau menjadi pengelola sekolah ini sungguh sebuah perjuangan yang luar biasa. Karena semakin hari Bapak dan Ibu, guru dan kepala sekolah ini semakin hari semakin sibuk. Apalagi tren sekarang ini ada sekolah penggerak, ada guru penggerak, kemudian ada perencanaan berbasis data, ada implementasi kurikulum merdeka dan merdeka belajar, luar biasa ya. Nah, di antara sekian banyak hal itu, Bapak dan Ibu sekalian, tentu sebagai kepala sekolah dan tim yang ada di sekolah ini tetap harus mengikuti perkembangan. Nah, khususnya terkait dengan perencanaan berbasis data, Bapak Ibu sekalian tentu menginginkan melalui perencanaan berbasis data itu ingin sekolah Bapak Ibu semakin hari semakin menunjukkan adanya perbaikan mutu layanannya. Nah, itu. Nah, Bapak Ibu, saat ini Bapak Ibu tentu sudah memiliki informasi atau laporan hasil dari asesmen nasional yang pada tahun lalu itu dilaksanakan. Nah, terkait dengan itu banyak istilah atau apa ya, atau penyebutan. Ada yang menyebut hasil asesmen nasional itu adalah rapor pendidikan. Ada juga yang menyebut profil pendidikan. Nah, ini. Nah, kita mungkin ini hal yang sederhana sebenarnya, tetapi baik juga kalau kemudian kita mencoba eh, berbuat benar ya kan, dengan lebih dulu memahami sesungguhnya hasil asesmen nasional itu rapor pendidikan atau profil pendidikan. Nah, ini. Mari kita kesempatan ini kita mencoba belajar bersama ya, melakukan literasi ya kan, melakukan literasi pada referensi yang sebenarnya. Referensi yang sebenarnya terkait dengan rapor pendidikan atau profil pendidikan itu apa? Nah, itu yang kita akan membuka regulasi ya kan sebagai referensi kita pada kali ini, yaitu bukan permen ya, PP 57 tahun 2021, yaitu tentang standar nasional pendidikan. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa istilah yang akan kita temukan untuk membantu kita memahami tentang profil pendidikan atau rapot pendidikan. Ya, ini. Mari Bapak Ibu sekalian, saya akan mengajak Bapak Ibu dan untuk membantu ini menemukan kata kuncinya ada beberapa istilah yang akan kita telusuri di dalam PP 57 tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan itu, yaitu kata evaluasi, kemudian evaluasi sistem pendidikan, kemudian ada asesmen nasional, ada profil pendidikan, dan ada rapor pendidikan. Nah, ini beberapa istilah yang akan nanti kita temukan di dalam referensi kita, yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang standar nasional pendidikan. Oke, sampai di sini kita akan beralih pada regulasi atau PP 57 itu. Ya, ini. Ini adalah PP 57 tahun 2021 ya. Saya dulu kita buka. Nah, ini ya. Jadi Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jadi ini terbit baru tahun kemarin ya. Nah, ini. Mari kita mulai
menelusuri beberapa istilah yang tadi digunakan. Pertama adalah evaluasi. Ya, kita cari kata evaluasi. Evaluasi. Ya, evaluasi, evaluasi. Terdapat banyak sekali ya, banyak sekali kata evaluasi dalam ini. Maka kita gunakan aja sistem terbalik. Evaluasi sistem pendidikan. Oke, ini banyak sekali ya. Nah, ketika kita ketik kata evaluasi sistem pendidikan, kita langsung dibawa pada bagian ketiga, ya evaluasi sistem pendidikan. Ini masuk di dalam bab 5 ya. Di bab 5 pada PP 57 tahun 2021 ini berbicara atau mencantumkan atau membahas terkait evaluasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan lihat ya. Jadi evaluasi itu dalam standar nasional pendidikan ini ada dua, yaitu evaluasi hasil belajar peserta didik dan evaluasi sistem pendidikan. Nah, hari ini kita tidak akan melakukan literasi terhadap evaluasi hasil belajar peserta didik, tetapi kita akan menelusuri tentang evaluasi sistem pendidikan. Ya, kita sudah menemukan evaluasi sistem pendidikan. Jadi ada dua evaluasi ya, kita akan menelusuri, yaitu khusus yang evaluasi sistem pendidikan. Sebenarnya evaluasi sistem pendidikan ini apa? Kita langsung meluncur pada bagian yang ketiga ya, pada bagian ketiga ini ya. Jadi evaluasi sistem pendidikan ya, evaluasi sistem pendidikan itu dilakukan oleh siapa? Dilakukan oleh pemerintah pusat ya, oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga pendidikan ya. Jadi tentu saja karena evaluasi sistem pendidikan kita itu kan mulai dari PAUD ya, PAUD, kemudian ada pendidikan dasar dan menengah, dan juga yang kesetaraan. Nah, itu akan dilakukan evaluasi oleh pemerintah terhadap jenjang-jenjang itu. Nah, ini kita lewati ya kan, ini kita lewati juga ya, kita lewati. Kemudian ini juga kita lewati. Kalau tadi membicarakan untuk PAUD, ini adalah pendidikan dasar dan menengah. Nah, yang berkaitan adalah di sini Bapak Ibu. Nah, evaluasi sebagaimana maksud di ayat 1 atau evaluasi sistem pendidikan itu, ya kan, bentuknya atau bentuk evaluasi ya. Saya pakai highlight ini. Bentuk evaluasi ya, evaluasi sistem pendidikan itu bentuknya yaitu ada asesmen nasional ya, ada asesmen nasional dan ada analisis data satuan pendidikan, pendidik, tenaga pendidikan, dan pemerintah pusat. Nah, kita akan melanjutkan terkait dengan asesmen nasional. Nah, kita sudah tahu Bapak Ibu sekalian, tahun kemarin dan tahun ini juga sekolah mengikuti asesmen nasional ya. Jadi sudah ini tahun kedua untuk asesmen nasional ya. Ini jadi Bapak Ibu semuanya, kemarin ada siswa, kemudian Bapak Ibu gurunya itu mengikuti asesmen nasional, mengisi kembali. Nah, asesmen nasional itu sebenarnya digunakan ya, itu untuk apa? Untuk mengukur ya, ini untuk mengukur kompetensi peserta didik, kemudian kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan pendidikan, dan hal-hal yang lain yang mempengaruhi. Nah, ini. Ya, ini. Jadi untuk mengukur kompetensi peserta didik, kualitas pembelajaran, kualitas pengelolaan satuan pendidikan. Nah, kita lanjutkan ya. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Kita sudah menemukan istilah yang ketiga tadi. Jadi kalau sistem evaluasi sistem pendidikan itu
dilakukan ya untuk mengevaluasi layanan layanan pendidikan yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan atau oleh pemerintah daerah. Nah, sekarang asesmen nasional yang sudah dilakukan, ini bentuknya kan asesmen nasional nih yang tadi. Nah, ini evaluasi bentuknya adalah asesmen nasional. Nah, dari asesmen nasional itu sebenarnya nanti menghasilkan apa? Nah, menghasilkan apa? Yaitu menghasilkan ini ya. Jadi hasil dari evaluasi, hasil dari asesmen itu akan menghasilkan profil satuan pendidikan. Pertama, yang kedua adalah profil program pendidikan kesetaraan. Ya, ini. Kemudian ada profil pendidikan daerah dan profil pendidikan nasional. Nah, ini. Jadi hasil dari evaluasi asesmen itu adalah profil satuan pendidikan, profil pendidikan kesetaraan, profil pendidikan daerah, dan profil pendidikan nasional. Dengan kata lain, menghasilkan profil pendidikan, gitu ya. Ini. Nah, kemudian kita perhatikan lagi di bawahnya, profil pendidikan sebagaimana dimaksud ya akan digunakan sebagai landasan untuk apa? Untuk peningkatan mutu pendidikan dasar dan menengah dan nah ini yang paling penting penetapan rapor pendidikan. Nah, jadi udah ketemu ya Bapak Ibu. Jadi beberapa istilah tadi istilah evaluasi, kemudian evaluasi sistem pendidikan, kemudian ada profil pendidikan, kemudian ada rapor pendidikan. Nah itu. Jadi evaluasi yang dilakukan itu bentuknya adalah asesmen nasional dan analisis data pendidikan. Ya kan? Asesmen nasional itu digunakan oleh pemerintah untuk menetapkan ya profil pendidikan, baik satuan pendidikan, kesetaraan, pemerintah daerah maupun pendidikan nasional. Nah, profil pendidikan sebagai hasil dari asesmen nasional itu digunakan untuk menetapkan rapor pendidikan. Begitu. Jadi dengan demikian berbeda ya antara profil pendidikan dengan rapor pendidikan. Jadi rapor pendidikan itu dihasilkan atau ditetapkan berdasarkan profil pendidikan. Profil pendidikan itu ditetapkan dari asesmen nasional. Begitu. Nah, terus kapan rapor pendidikan? Rapor pendidikan akan ditetapkan apabila satuan pendidikan telah melaksanakan asesmen nasional minimal sebanyak 2 kali. Artinya, rapor pendidikan itu sebenarnya untuk melihat adanya perkembangan pada tahun kedua setelah satuan pendidikan melaksanakan 2 kali asesmen atau memiliki 2 profil pendidikan. Karena di dalam rapor pendidikan itu sesungguhnya untuk melihat adanya perubahan, adanya delta. Adanya perubahan ketika sekolah sudah menyusun perencanaan berbasis data, kemudian diterapkan dan hasilnya dilihat kembali melalui asesmen nasional tahun kedua. Nah, setelah profil pendidikan berdasarkan asesmen nasional tahun kedua dilaksanakan, baru kemudian muncul rapor pendidikan. Begitu. Oke, Bapak Ibu, cukup jelas ya. Dengan harapan
Bapak Ibu melalui video pendek ini nanti, kan, video yang berdurasi sedikit ini tadi, Bapak Ibu bisa memiliki pemahaman yang tepat tentang profil pendidikan dan rapor pendidikan. Ya. Mudah-mudahan informasi ini atau literasi ini bisa membantu Bapak Ibu sekalian untuk memahami ini. Semoga profil pendidikan Bapak Ibu sekalian pada tahun kedua mengalami perubahan, ya, mengalami perubahan yang signifikan menuju peningkatan yang lebih baik. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Kiranya video ini bisa saya cukupi. Apabila Bapak Ibu merasa terbantu, merasa terjelaskan, tercerahkan dengan informasi ini, silahkan membagikan video ini kepada yang lain. Boleh juga meninggalkan komen pada kolom komentar. Oke, terima kasih. Sampai ketemu pada video berikutnya. Semoga semangat Bapak Ibu untuk terus memberikan pelayanan kepada para murid, kepada masyarakat melalui jalur pelayanan pendidikan ini terus-menerus tersemangati dan membuahkan hasil demi masa depan bangsa Indonesia. Sekian, sampai ketemu di video berikutnya.